Sekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tercurah junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarganya, sahabat dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. An Ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tajulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i sholin an umrihi bima afna wa an jasadi bima ablah wa an ilmihi ma amila bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Ibnu Mas'ud berkata, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat kaki seseorang tidak akan bisa melangkah sebelum ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umrihi bima afna, akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan umur itu. Santriwan santriwati rahimakumullah, Abah udah umur 43 tahun, 53. Nanti akan ditanya tuh, Ahmad, umurmu berapa? Kalau saya mati di umur 58, nanti 58 tahun. Ya Allah semuanya. Untuk apa kau habiskan? Itu akan ditanya. Ya. Nah, kita sendiri bisa menghitung, bisa memikirkan untuk apa kita habiskan umur kita. Karena apa? Karena kita yang menjalani kehidupan ini, ya. Saya kalau mengulang perjalanan dari kecil sampai sekarang itu masih ingat apa yang dilakukan dari dulu sampai sekarang. Maka itu nanti akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa umurmu dihabiskan? Maka bersyukur macam kalian menjadi santri, kamu bisa menjawab. Untuk apa umurmu dihabiskan? Untuk belajar. Di mana? Di Pondok Pesantren Miftaul Hidayah. Berapa lama? Dari umur saya dari umur saya 12 tahun sampai umur saya sekian tahun. Setelah itu, ke sini kan ingat itu, ya. Dan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang akan ditanya wa an jasadihi bima ablah. Tentang jasad kita ini akan ditanya. Ingat ya, jasad ini titipan.
Apa jasad ini? Titipan. Hanya wadah untuk roh kita saja. Yang Allah ciptakan dari apa? Dari tanah. Yang kelak akan lagi kembali ke mana? Akan kembali ke tanah. Ya. Maka di umur 120 hari disatukan antara roh dengan apa? Dengan jasad. 9 bulan terlahirlah ke dunia ini. Diurus kita oleh orang tua kita sampai kita sekarang ini. Ya. Di waktu yang telah ditetapkan nanti akan dipisahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rohnya kembali kepada Allah, jasadnya kembali ke mana? Kembali ke tanah kembali. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, apabila seseorang mati itu terbagi 3. Rohnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, jasadnya kembali kepada asalnya apa? Tanah. Jadi apa lagi? Jadi tanah lagi. Jadi jasad kalian ini, jasad kita ini nanti akan kembali lagi ke tanah. Jadi apa lagi? Jadi tanah lagi. Ya. Yang ketiga, yang kembali kepada diri kita apa? Yang kembali kepada diri kita amal yang kita lakukan. Maka amal yang kita lakukan itulah yang kembali kepada diri kita. Yang kembali ke Abah, amal yang dilakukan Abah. Yang kembali kepada kalian itu amal yang kalian lakukan. Baik yang baik maupun yang buruk itu kembali, itulah milik kita sendiri. Kalian menjadi santri, apa yang kalian lakukan itu untuk siapa? Untuk diri kalian sendiri. Ya, ketika kalian mencuri barang orang, amal itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Ketika kita membohongi orang, amal itu untuk siapa? Untuk kita sendiri. Ketika kita sholat, amal itu untuk siapa? Untuk kita sendiri. Nah, maka yang kedua yang akan ditanya itu tentang apa tadi? Tentang jasadmu. Untuk apa jasad ini kau habiskan? Santriwan, santriwati, Allah itu telah menurunkan syariat kepada kita. Syariat ini diturunkan untuk kepentingan jasad. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan jasad. Jadi syariat ini diturunkan oleh Allah untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan jasad kita. Ya, sholat jasad yang melakukan, haji jasad yang melakukan, dan yang lain sebagainya. Ya, nah maka untuk itu, ya, diperhatikan selalu jasad, tentang jasad kita, apa yang kita lakukan supaya hancurnya jasad ini, ya, ada apanya? Ada manfaatnya, ya. Kan manusia ini bayi, anak, pemuda, kemudian ya tua, kakek, mati kan gitu. Sekarang kalian di usia patan, pemuda-pemudi, 7 tahun ke bawah kan anak-anak tuh, 9 tahun ke bawah, ya, 9 tahun ke bawah anak-anak, ya kan. 1 sampai 5 tahun itu masih, 1 sampai 2-3 tahun itu bayi, ya kan. Nah, berangkat, nah, ujungnya makin lama makin tua ya ujungnya habis sendiri, ya. Maka jangan sampai kita sia-siakan, tidak ada apanya,
Tidak ada manfaatnya. Ada pepatah kelapa muda dikupas-kupasin katanya. Ya, kelapa muda di apa? Kupasin. Sudah tua tinggal apanya? Tinggal batoknya. Masa muda dipuas-puasin, sudah tua tinggal apanya? Tinggal bongkoknya. Nah, itu. Maka kemuliaan kita manusia ini ya bukan dari bentuk tubuhnya, tetapi daripada kemuliaan amal yang kita lakukan. Jadi hina atau mulianya kita itu dari amal yang kita lakukan. Kalau buruk amal yang kita lakukan, buruk kita. Kalau baik amal yang kita lakukan, baik kita bisa banggakan. Baik di pandangan manusia, apalagi di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang akan ditanya oleh Allah, wa an ilmihi ma'amila bihi. Daripada ilmu, untuk apa dengan ilmu kamu beramal? Ya kan? Nah, makanya tadi saya sampaikan tentang niat belajar. Ya, yang dibolehkan 6 tadi ya. Yang tidak boleh berapa tadi itu? 4. Hindari yang tidak boleh, karena ketika melakukan yang tidak boleh, kata Rasulullah SAW akan masuk mana? Neraka. Tetapi yang harus, itu yang harus kita lakukan dan harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu kewajiban kita sebagai seorang pelajar, kalau kita sudah tahu, wajib untuk memberitahu kepada orang lain. Nah itu. Nah, yang keempat yang akan ditanya oleh Allah sebelum melangkahkan kaki nanti di akhirat itu, di hari kiamat itu, wa amalihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu. Daripada harta, dari mana didapatkan, dikemanakan, digunakan. Jadi harta ini akan ditanya dari 2 hal. Dari mana didapat, dengan cara apa didapat, untuk apa didapat, untuk apa digunakan. Maka santriwan-santriwati, belajarlah ilmu muamalah supaya dalam mendapatkan harta didapatkan dengan cara yang halal. Ya, belajar ilmu apa? Muamalah supaya mendapatkan harta dengan cara yang apa? Dengan cara yang halal. Itu. Nah, prinsip di dalam agama Islam ya, halal itu yang harus jadi prinsip. Ya. Jangan prinsipnya sing penting dapat. Soal halal, haram, hantam itu tak jadi masalah, tidak boleh. Jadi prinsip kita itu harus pasti ya, dengan cara apa? Dengan cara yang halal. Seperti contoh berdagang, itu cara yang halal. Tapi dengan cara riba itu tak boleh. Santriwan santriwati, ini kajian kita dalam kurma ini. Jadi hasibu qabla tuhasabu, selalu untuk berhitung sebelum dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita lebih menjaga terhadap umur yang diberikan oleh Allah, terhadap jasad yang dititipkan oleh Allah, terhadap ilmu yang dititipkan oleh Allah, dan terhadap harta yang dititipkan oleh Allah, supaya semuanya itu membawa manfaat untuk diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.